Baik, selamat pagi Pak dan juga teman-teman maupun semua yang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Jan Rizal Harikana, mahasiswa Undana jurusan Sosiologi semester 6 kelas D dengan NIM 1803030174. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Politik Nuklir Senjata. Jadi buku ini menawarkan sintesis yang berarti dalam berbagai fakta dan pendapat Ion tentang masalah utama tentang senjata nuklir. Singkat namun akurat dan menjelaskan tahun-tahun awal pengembangan senjata nuklir dan strategi nuklir. Membahas perbedaan antara proliferasi vertikal dan horizontal erasi, mengidentifikasikan hambatan yang terkait dengan pengelolaan proliferasi nuklir dan pelucutan senjata, dan mengatasi tantangan yang terkait dengan akselerator non-negara untuk senjata nuklir. Dan selanjutnya, senjata juga adalah pusat keamanan internasional di zaman modern dunia seperti sebelumnya. Memang, beberapa ilmuwan menyarankan penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan musim dingin nuklir di mana dunia mungkin menderita tahun suhu beku karena kejatuhan radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer tersebut, dan di mana semua bentuk kehidupan akan berjuang untuk bertahan hidup karena akibat efek dari senjata nuklir tersebut. Dan prospek perang nuklir sangat mengerikan. Itu membawa kita bertatap muka tidak hanya dengan kematian, tapi dengan kehancuran peradaban yang membuat hidup kita bermakna. Itu bahkan mungkin menghancurkan spesies kita. Tidak ada preseden untuk tantangan itu. Senjata nuklir hadir untuk kehidupan fisik dan moral kita. Dan selanjutnya, senjata nuklir juga secara signifikan lebih kuat, akurat dan canggih, apalagi di zaman modern ini. Meskipun kemajuan dalam keselamatan nuklir dan tindakan pencegahan keamanan pertumbuhan nuklir tabu, dan berbagai mekanisme kontrol senjata termasuk perjanjian larangan nuklir, penting untuk dicatat bahwa tidak ada pertahanan yang dapat diandalkan untuk melawan serangan nuklir. Sama pentingnya untuk menjaga agar tidak terlalu percaya diri hanya karena nuklir senjata yang digunakan 2 kali beberapa dekade yang lalu. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan digunakan di masa depan. Mungkin itu satu-satunya cara mencegah penggunaan nuklir di masa depan, yang berarti mengubah perdebatan nuklir dan menyingkirkan dunia senjata seluruhnya. Dan selanjutnya, sejarah nuklir kita seringkali terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman nuklir pertama, yaitu di mana pusat gravitasi dalam politik nuklir adalah kebuntuan perang dingin antara timur dan barat, dan di mana gagasan stabilitas melalui MAD dan non-proliferasi melalui NPT akan diabadikan sebagai sesuatu yang pasti ortodoksi nuklir. Dan era nuklir kedua di tahun-tahun setelah Perang Dingin, di mana fokus politik nuklir tampaknya bergeser ke arah yang berbeda jenis risiko dan terhadap nuklir tersebut. Pengembangan tindakan dan mekanisme baru keamanan dan menuju Timur Tengah, Asia Selatan dan Timur Laut sebagai utamanya tempat karena akibat nuklir ini. Apalagi di dunia modern seperti ini, nuklir semakin canggih. Dan selanjutnya, persepsi tentang kedamaian yang panjang. Selama nuklir telah diberikan munculnya gagasan bahwa senjata nuklir dapat menghasilkan stabilitas dan keamanan antar negara, bahkan mungkin membuat perang umum menjadi tidak mungkin. Tapi tantangan panjangnya zaman nuklir kedua dan penilaian ulang tentang kepastian yang dirasakan dari zaman nuklir pertama dikombinasikan dengan pelemahan secara bersamaan penerimaan atas infalibilitas penangkal nuklir telah mendorong keyakinan bahwa kami jangan berasumsi bahwa pandangan yang relatif ramah tentang masa lalu nuklir kita akan seperti itu direplikasi di masa depan nuklir kita. Kemungkinan nuklir ketiga, yaitu MPU usia, didorong oleh dampak teknologi baru yang
tersebar luas dan meluas sistem senjata, arsitektur pendukung dan nuklir global bersama sebagai serta perubahan signifikan dalam cara kita memahami debat nuklir dan kondisi tersebut, dan kemungkinannya akan memperkeruh politik nuklir global lebih lanjut di tahun depan. Dan impian akan dunia tanpa senjata nuklir juga tidak akan pernah pudar sejak awal sama nuklir. Dan pada September 2017, sekelompok negara mendatangi Landmark Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, juga dikenal sebagai Perjanjian Larangan Nuklir. Namun, sementara Perjanjian Larangan Nuklir merupakan simbol dari keinginan baru, yang dimana untuk bergerak untuk menuju dunia bebas nuklir. Hal ini tidak ada satupun sewa negara bersenjata nuklir telah mendaftar untuk itu. Memang semuanya bersenjata nuklir, di mana negara saat ini sedang bekerja untuk mengganti atau memodernisasi nuklir yang ada sistem senjata dan infrastruktur pendukung, yang dimana untuk mencanggihkan senjata nuklir tersebut, apalagi di era modern seperti ini. Banyak persaingan mengenai senjata nuklir tersebut dari berbagai negara. Dan mungkin masih lebih mengkhawatirkan ini terjadi pada saat banyak kerangka diplomatik dan hukum pekerjaan yang telah mengatur dunia nuklir kita selama beberapa dekade sedang berantakan paling-paling di bawah tekanan. Dan selanjutnya, senjata nuklir berbeda dari senjata lain karena ukurannya yang sangat besar, kapasitas destruktif. Hanya satu bom nuklir yang bisa menghancurkan modern yang besar kota, yang dimana bisa menghancurkan kota yang begitu besar, karena senjata nuklir mempunyai kapasitas yang besar juga. Dan pertukaran nuklir bisa berarti akhir dari kehidupan seperti yang kita ketahui. Meskipun ada kemajuan di banyak bidang yang berbeda, tidak ada pembelaan yang dapat diandalkan melawan senjata nuklir. Dan hal tersebut memunculkan diskusi dan debat tentang senjata nuklir yang semakin meluas berbagai media, institusi dan genre, dan ini tercermin dalam enormus dan terus bertambah jumlah informasi yang tersedia tentang subjek tersebut. Dan sementara dalam hal itu, politik nuklir seringkali terlihat terutama berkaitan dengan headline dan masalah nuklir makro seperti pelucutan senjata, kontrol senjata, dan proliferasi. Itu sama pentingnya untuk memahami pendorong mikro tantangan nuklir saat ini lenges juga. Yang terpenting di antaranya yaitu adalah ancaman berkelanjutan dari nuklir. Karena nuklir terlarang perdagangan dan kemungkinan bahwa negara tertentu atau bahkan kelompok teroris mungkin mampu memperoleh desain nuklir tersebut. Karena jika hal itu akan terjadi sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, karena akan berefek ke kehidupan masyarakat ke depannya. Dan selama bahan dan teknologi yang dibutuhkan untuk sebuah nuklir, dan secara teoritis bahkan bom yang berfungsi di pasar gelap. Dalam hal nuklir tersebut, yang dimana banyak perdebatan, banyak persaingan, dan pelarangan atas penjualan kegelapan, ada hal yang dimana kita harus mengatasi dinamika dan masalah ini. Saat kita maju tidak akan mudah atau terus terang, tetapi mengabaikannya tidak akan membuatnya hilang. Dengan demikian, kita tidak dapat berbuat lebih buruk daripada berusaha memahami apa yang mendorong dan membentuk dunia nuklir. Dan untuk itu, lebih memahami masalah nuklir, kita dapat berusaha untuk mengelola dan mengendalikannya. Jika tidak, pada akhirnya mentransformasikan atau berubah akan seluruhnya. Nuklir juga ini kita perlu pahami bahwa nuklir ini di zaman yang modern ini semakin banyaknya persaingan menimbulkan berbagai permasalahan yang dimana akan menimbulkan peperangan jika tidak diselesaikan dengan baik. Karena dalam persaingan tersebut ada perdebatan juga antar berbagai negara yang mengakibatkan perselisihan
yang mengakibatkan akan munculnya perlawanan antar negara-negara tersebut. Oleh karena itu, dalam memahami nuklir tersebut, kita harus dapat memahami dengan baik supaya bisa mengetahuinya bagaimana solusi dan upaya kita dalam mencegah agar tidak terjadinya perdebatan antara senjata nuklir tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.